Di sini ada 3 pendeta Kristen, yang satu sudah mualaf dan yang satu lagi masih dalam kedegilannya dan satu lagi masih dalam kesesatannya. Ketika saya masih seorang Kristen, satu pertanyaan krusial terus menggema dalam benak saya. Apakah Yesus pernah secara eksplisit menyatakan dirinya Tuhan dan meminta disembah? Saya tidak mencari simbolisme, alegori, atau interpretasi metaforis. Saya mencari pernyataan eksplisit, normatif dari pribadi yang diklaim sebagai Tuhan. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memberikan pengampunan dosa itu hanyalah Tuhan Yesus. Kenapa kami bilang degil? Tentunya karena masih suka mengada-adakan perbuatan Yesus yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Dan yang sesat tentu walaupun benar penafsiran dari Bibelnya, tapi dia tetap bertuhan kepada Yesus. Di manakah itu? Mari kita bongkar saja ya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai biar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Dalam ulasan komentar kali ini ada seorang mantan Kristen yang bukan kaleng-kaleng, dan beliau mempelajari praketuhanan Yesus sampai dengan bahasa aslinya. Tetapi biar seru, silakan kalian simak saja tutur katanya. Jika ada yang salah, katakan salah. Namun jika benar, janganlah kita mendustakannya. Itulah syarat mutlak agar manusia berada di jalan yang benar. Kenapa dia bisa mualaf dan meninggalkan kekristenan dengan segala misterinya yang belum bisa terjawab dengan iman. Mari kita simak ya. Ketika saya masih seorang Kristen, satu pertanyaan krusial terus menggema dalam benak saya. Apakah Yesus pernah secara eksplisit menyatakan dirinya Tuhan dan meminta disembah? Saya tidak mencari simbolisme, alegori, atau interpretasi metaforis. Saya mencari pernyataan eksplisit, normatif dari pribadi yang diklaim sebagai Tuhan. Saya menelaah Bible dengan pendekatan hermeneutika teks, bahasa Yunani koine, dan struktur naratif Injil-Injil kanonik. Namun yang saya temukan bukanlah pernyataan langsung dari Yesus, melainkan justru pengakuan bahwa dia adalah utusan. Itu tertulis di Yohanes 17 ayat 3, bahwa dia tidak mengetahui hari kiamat, tertulis di Markus 13 ayat 32, dan bahwa Yesus hanya menyembah Allah sebagai Tuhan, Lukas 6 ayat 12. Ketika saya tanyakan hal ini kepada pendeta, jawabannya klasik. Itu harus diimani, jangan terlalu digunakan logika. Iman tidak bisa dipahami dengan akal. Bagi saya ini adalah dogmatis teologis yang mematikan intelektual. Jika Tuhan menciptakan manusia dengan alasan atau reason, mengapa rasio harus dikebiri ketika kita berbicara tentang keimanan? Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memberikan pengampunan dosa itu hanyalah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat memberikan pengampunan dosa, lalu syaratnya apa? Kalau saudara kembali lihat kisah 10 ayat 43, dikatakan tentang dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya. Berarti pengampunan dosa itu yang bisa berikan hanya Tuhan Yesus. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah barang siapa percaya. Maka pengampunan dosa itu hanya bisa didapat dari Yesus. Tetapi syaratnya adalah kamu harus percaya kepada Yesus. Baru kamu bisa mendapatkan pengampunan dosa. Maka orang tidak bisa mendapatkan pengampunan dosa walaupun dia berharap kepada Yesus, tetapi dia pakai cara yang lain selain percaya, itu pun tidak bisa mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa tidak diperoleh melalui keturunan. Dan inilah doktrin pendeta yang paling berbahaya, karena sebenarnya Yesus tidak pernah mengampuni dosa. Justru Yesus hanya menyampaikan apa yang terjadi kepada manusia tersebut. Kita bisa melihat 3 variabel contoh ayat pengampunan dosa di dalam Bible yang terkait dengan Yesus. Di dalam Markus pasal 2 ayat 5, perkataan Yesus kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu di dalam Lukas pasal 7 ayat 48, Yesus berkata kepada perempuan yang berdosa,
bahwasanya dosamu telah diampunkan. Kedua, pasal ini tidak memakai kata aku atau ku ampuni yang mengisbat kepada otoritas Yesus sendiri, tetapi malah memakai kata diampuni. Artinya kata ini merujuk kepada oknum lain yang lebih berkuasa atau sang pencipta yang mengutus Yesus, yaitu Allah. Tidak ada satupun ayat di dalam Bible Yesus mengambil otoritas Allah sebagai yang dikhotbahkan pendeta Ezra Soru. Jadi kami hanya menyampaikan yang benar sesuai dengan makna di dalam Bible saja ya sahabat official. Makanya benar kata pendeta yang sudah mualaf tadi bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai otoritas tertinggi atau Tuhan. Yesus tidak juga tahu tentang hari kiamat, makanya tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Yesus punya kuasa. Makanya yang ada hanya tentang Bapa atau Allah saja. Nah, kata pendeta Tegar Tengku tadi, hanya Yesus yang bisa mengampuni katanya. Malah dibantah oleh Bibelnya sendiri di nomor 3. Biar pendeta sesat yang menjelaskannya ya. Justru pengakuan dosa itu sangat alkitabiah dan juga sangat apostolik, itu dilakukan sejak zaman para rasul. Kalau kita melihat dalam Injil saja ada. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Nah itu contohnya. Jadi yang mengampuni siapa? Rasul. Berarti siapa? Manusia. Ada ayatnya toh. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi di situ yang diberi wewenang siapa? Rasul. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 20, kita bisa membaca mulai dari ayat 20 ya, konteksnya ya, supaya Anda lebih jelas. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Mereka itu murid-murid. Murid-murid itu bersuka cita melihat Tuhan. Maka kata Yesus, damai sejahtera dan seterusnya. Lalu dikatakan pada ayat 23, jadi Anda catat ayatnya, Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, berarti di sini kamu adalah siapa Pak Firdi? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, berarti kamu itu kan manusia ya? Manusia, ya. Rasul. Rasul itu statusnya Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia. Nah, saya bacakan lagi. Jikalau kamu, berarti rasul yang artinya manusia, mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 23. Jadi kalau pendapat yang mengatakan yang mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Iya. Tapi dipercayakan kepada manusia juga. Ayatnya ada. Ada. Jadi, apakah seorang manusia tidak bisa mengampuni sehingga terampuni sampai di surga? Ternyata bisa. Itu baru satu ayat. Ada ayat-ayat lain. Betul yang mengampuni Tuhan. Tapi ternyata sebelum Tuhan naik ke surga, pengampunan itu juga dipercayakan kepada manusia. Lalu bagaimana menjelaskan ayat itu? Kalau pengakuan langsung pada Tuhan. Para rasul diberi wewenang. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti kuasa pengampunan dipercayakan juga kepada manusia, tentu yang terpilih jalurnya apostolik melalui para rasul. Itulah kenapa nanti pengganti para rasul juga dipercaya untuk itu. Pembantu pengganti para rasul, pembantunya para rasul yaitu para presbiter, imam, pastor, romo, juga dipercaya untuk itu. Jadi kalau ada yang mengatakan dengan pede, yang mengampuni dosa hanya Tuhan, nggak bisa manusia mengampuni dosa. Bagaimana menjelaskan ayat Yohanes 20 ayat 23, saudara? Haleluya, saudara. Sukacita, saudara. Manusia bisa mengampuni dosa, saudara. Rasul-rasul mengampuni. Haleluya, saudara. Sukacita ada pada hati Anda, saudara. Ya toh? Paling kurang dengan satu ayat itu Anda mulai mengerti. Loh berarti pengampunan dipercayakan pada manusia loh. Nah gitu. Berarti gereja Katolik tidak ngawur. Landasannya jelas. Mana ayatnya? Yohanes 20 ayat 23. Dan lain-lain. Nah. Rupanya inilah yang diributkan oleh pendeta Tegar Tengkuk dan pastor sesat. Apa yang dikatakan oleh pastor Katolik tadi, bahwasanya manusia bisa mengampuni dosa sesama manusia yang lainnya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Seperti pengampunan yang hanya diberikan para rasul lalu diwariskan ke Romo Katolik atau pastor untuk mengampuni dosa manusia melalui pengakuan dosa. Ini yang kami katakan sebagai kesesatannya. Tapi yang dimaksud oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23 ini sebenarnya berlaku untuk seluruh manusia, bukan untuk rasul saja.
Untuk lebih detail, maksudnya ada di Matius pasal 6 ayat 12 ya sahabat official, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, kedua ajaran Yesus ini senada dengan Al-Quran, yaitu Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Akan kami bacakan ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Maka dosanya tetap ada, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam pasal ini. Tetapi barang siapa yang memaafkan atau mengampuni dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat seperti ajaran Yesus, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itulah yang dimaksud oleh Yesus ketika berbicara tentang dosa, bersalah, dan pengampunan yang berlaku untuk sesama semua manusia. Namun, orang-orang Kristen salah semua dalam mengaplikasikan ajaran Yesus ini. Kecuali orang yang mengerti Al-Quran dan orang yang mendapat hidayah Allah seperti mantan Kristen yang satu ini. Pasti akan mengerti ajaran Yesus atau ajaran dari Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Namun ketika saya mengkaji Islam, Masya Allah, saya terkejut dengan tingkat rasionalitas yang ditawarkan. Konsep ketuhanan dalam Islam dijelaskan dengan sangat monoteistik. Surah Al-Ikhlas menjadi puncak definisi Tuhan dalam filosofi metafisika Islam. Katakanlah Allah itu Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ayat ini bukan hanya indah secara linguistik Bapak Ibu, tetapi juga sangat-sangat dalam secara ontologis. Ayat ini membebaskan manusia dari kultus individu dan menempatkan Tuhan pada posisi transenden mutlak, sebuah definisi yang sangat-sangat rasional. Makanya kan sekarang orang barat masuk Islam, mereka ramai-ramai masuk Islam Bapak Ibu, karena mereka mengakui keunggulan rasionalitas dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. We weren't born into this. We searched, we studied, we aligned with it. We saw the truth. People are starting to step away from empty spirituality and are finding something real. Despite all stereotypes, Islam is growing, and that growth is not happening by force. It's happening through the truth. 1 in every 5 Muslims in America is a convert. That's huge. That means that 20% of the Muslim population in America chose this religion. Will Durant, sejarawan Amerika, dalam The Story of Civilization menulis, akidah Islam adalah pernyataan yang paling logis dan sederhana, tanpa misteri atau doktrin yang tidak maksud akal. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Tidak sedikit pendeta perampok. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Maaf, pendeta perampok. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Pendeta hati setan, pendeta hati setan. Yang mengatakan ini cendekiawan barat loh Bapak Ibu. Inilah yang membuat saya berpikir ulang. Mengapa saya harus mengikuti agama yang menggantungkan keselamatan saya pada doktrin yang tidak bisa dijelaskan, bahkan oleh pemimpinnya sendiri? Mengapa saya harus menolak akal yang Tuhan berikan demi mempertahankan keyakinan yang kabur dan penuh kontradiksi? Dan inilah agama yang selaras dengan akal sehat. Dari sanalah saya sampai pada kesimpulan, agama sejati adalah yang membimbing hati tanpa mematikan akal. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.